Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pipi Indah Bintari SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait salah satu dari materi manajemen syariah yaitu fungsi koordinasi dan pengawasan. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fadlan Abi Algani selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan juga tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh anggota dari kelompok 3 yaitu ada Sidik, Linda, Leonora, dan juga Vera. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada para pemateri untuk dipersilahkan memaparkan pemateriannya. Silahkan. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan sebagai pembuka materi yang akan disampaikan. Manajemen pada dasarnya adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya melalui kerjasama untuk mencapai tujuan. Agar berjalan baik, manajemen membutuhkan beberapa fungsi penting, diantaranya koordinasi dan pengawasan. Koordinasi berfungsi menyatukan tujuan dan aktivitas organisasi supaya setiap bagian sejalan dan tidak saling bertentangan. Sedangkan pengawasan memastikan semua kegiatan sesuai rencana serta mencegah adanya penyimpangan. Dalam manajemen syariah, kedua fungsi ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa memahami koordinasi dan pengawasan agar teori manajemen bisa kita kaitkan dengan penerapan prinsip syariah dalam organisasi maupun bisnis. Definisi koordinasi. Secara sederhana, koordinasi adalah usaha untuk menggerakkan, menyatukan, dan menyeimbangkan berbagai kegiatan agar semua berjalan menuju tujuan yang sama. Sedangkan definisi lain menurut Leonard White, koordinasinya adalah penyesuaian antar bagian agar bergerak di waktu yang tepat sehingga setiap bagian memberi kontribusi terbaik bagi hasil keseluruhan. Selanjutnya mengenai fungsi koordinasi. Menurut Handayani-Ningrat, fungsi koordinasi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian dari fungsi manajemen, di mana koordinasi diperlukan dalam perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang kedua, menjamin kelancaran kerja organisasi. Yang ketiga, menyatukan kegiatan organisasi. Lalu yang keempat, menjadi penentu keberlangsungan organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menyelaraskan keputusan dan tindakan. Sekian penjelasan singkat mengenai definisi dan fungsi koordinasi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk pengawasan tradisional dan digital atau real-time monitoring. Yang pertama, ada pengawasan tradisional biasanya dilakukan secara manual dan langsung di lapangan. Bentuknya bisa berupa inspeksi rutin, laporan tertulis dari bawahan, observasi langsung, maupun rapat evaluasi. Keunggulan pengawasan tradisional adalah dengan adanya interaksi tatap muka yang memungkinkan pimpinan memahami kondisi nyata di lapangan. Namun, cara ini sering memerlukan banyak waktu, tenaga, dan terkadang kurang cepat dalam mendeteksi masalah. Yang kedua ada pengawasan digital. Pengawasan digital muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Melalui sistem digital, pimpinan dapat memantau kegiatan organisasi secara langsung atau real time menggunakan aplikasi, software manajemen, maupun dashboard berbasis internet. Contohnya adalah penggunaan Enterprise Resource Planning untuk mengawasi proses produksi, CCTV online untuk memantau aktivitas operasional, hingga sistem compliance monitoring di sektor keuangan dan fintech. Keunggulan pengawasan digital adalah data dapat diakses secara cepat, akurat, dan transparan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan ditangani. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengawasan dalam perspektif Islam, di mana pengawasan dalam Islam ialah hal yang dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah, dan membenarkan yang benar. Pengawasan ini setidaknya memiliki dua aspek di dalamnya, yaitu yang pertama ada pengawasan dari diri sendiri. Pengawasan ini berasal dari keyakinan seseorang terhadap tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang yang meyakini bahwa Allah selalu mengawasi hambanya pasti akan bertindak dengan hati-hati. Contohnya, ketika sendirian mereka yakin bahwa Allah adalah kehadiran kedua, dan ketika bersama orang lain mereka yakin bahwa Allah adalah kehadiran ketiga, dan begitu pun seterusnya. Lalu yang kedua ini ada pengawasan dari luar diri sendiri, yang berarti adanya kontrol yang berasal dari pihak lain atau lingkungan sekitar, bukan hanya dari kesadaran individu saja. Sistem ini biasanya dilakukan oleh atasan, rekan kerja, maupun lembaga tertentu untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana. Bentuk pengawasan dari luar bisa berupa evaluasi keselarasan, laporan berkala, dan juga mekanisme umpan balik.
Nah, selanjutnya di sini ada dari perspektif Islam, ada juga tanggung jawab dalam pengawasan, yaitu yang meliputi hal-hal seperti yang pertama ada menghilangkan penindasan terhadap rakyat oleh para pemimpin, lalu yang kedua ada mencegah ketidakadilan, yang ketiga ada menghindari tindakan sewenang-wenang oleh para pemimpin, yang keempat ada memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak bersama. Lalu yang kelima ada memeriksa apakah semua jenis kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang keenam ada menentukan langkah-langkah kerja di masa depan. Lalu yang ketujuh ada mengevaluasi dan meningkatkan kinerja. Lalu yang kedelapan ada memastikan bahwa semua rencana yang ditetapkan itu tertuju untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, pengawasan bukan hanya sebatas mekanisme administratif saja, melainkan juga untuk mewujudkan tanggung jawab moral dan spiritual, yang tujuan akhirnya adalah terciptanya tata kelola yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh umat. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjabarkan materi tentang kepercayaan dan pengawasan dalam organisasi. Kepercayaan yaitu keyakinan bahwa anggota organisasi dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa perlunya diawasi. Untuk pengawasan yaitu mekanisme formal untuk memastikan aktivitas sesuai aturan, rencana, dan tujuan organisasi. Keduanya ini saling melengkapi, bukan bertolak belakang. Kepercayaan tinggi itu menjadikan pengawasan bisa lebih fleksibel, menciptakan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan motivasi, dan memperkuat loyalitas. Sedangkan tanpa pengawasan, berisiko muncul penyimpangan atau kelalaian pada suatu organisasi. Keseimbangan kepercayaan dan pengawasan adalah kunci. Ada 3. Yang pertama, kepercayaan memberi ruang untuk kemandirian. Yang kedua, pengawasan memastikan pekerjaan tetap terarah pada tujuan. Yang ketiga, kombinasi keduanya menjaga organisasi tetap efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan koreksi dalam Islam. Sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan atas 3 dasar. Yang pertama ada tawasabil haki, yang kedua ada tawasabil sobri, yang ketiga tawasabil merhamah. Nah, tawasabil haki ini yaitu saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Suatu bentuk pengendalian tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya pedoman yang jelas. Norma dan etika perlu dirumuskan secara terang dan tidak boleh didasarkan pada pandangan pribadi semata, melainkan harus merupakan hasil kesepakatan bersama yang dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Nah, yang kedua ada tawasabi sobri, yaitu saling menasihati atas dasar kesabaran. Secara umum, manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk saling menasihati agar tetap bersabar. Proses memberikan koreksi pun perlu dilakukan secara berulang. Inilah mengapa kesabaran itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga ada tawasabil merhamah, yaitu saling menasihati atas dasar kasih sayang. Nah, ini tuh ditegaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Balad ayat 17 yang mengandung makna saling berwasiat atas dasar kasih sayang. Tujuan utama dari pengawasan, pengendalian, dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh ke dalam suatu kesalahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem compliance syariah di Vintage, Blockchain Auditing, dan Vintage. Pertama, Vintage atau Financial Technology. Dalam konteks Vintage syariah, kepatuhan terhadap prinsip Islam sangat penting. Tidak hanya pada produk keuangan, tapi juga pada mekanisme transaksi agar terhindar dari riba, goror, atau ketidakpastian, dan praktik terlarang. Karena itu dikembangkan sistem kepatuhan berbasis teknologi untuk memastikan semua operasional sesuai fatwa dan regulasi syariah. Yang kedua yaitu blockchain auditing. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan, aman, tidak bisa diubah, dan bisa dipantau secara real-time. Hal ini memudahkan Dewan Pengawas Syariah melakukan audit dengan cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiga yaitu RegTech atau Regulatory Technology. RegTech adalah teknologi yang membantu lembaga keuangan mematuhi aturan. Dalam konteks syariah, RegTech dapat memblokir otomatis transaksi yang melanggar prinsip syariah serta menyediakan laporan kepatuhan yang langsung bisa diakses regulator dan Dewan Pengawas Syariah. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kelompok kami memiliki 3 poin yang terdapat referensi dari Al-Quran dan Sunnah, di mana yang poin pertama itu untuk aspek koordinasi dalam Islam yang diambil dalam Quran Surat As-Saff ayat 4, lalu yang poin kedua itu untuk aspek pengawasan dalam perspektif Islam, diambil dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7, dan poin ketiga masih aspek yang sama diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 104. Sekian dari saya.
Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pematerian dari awal sampai akhir dengan sangat jelas dan juga rinci. Dapat kita simpulkan bahwa koordinasi dan pengawasan itu merupakan fungsi penting dalam manajemen, termasuk dalam perspektif manajemen syariah. Nah, koordinasi berperan juga menyatukan tujuan serta aktivitas organisasi agar berjalan selaras, sedangkan pengawasan memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana dan prinsip yang telah ditetapkan. Nah, dalam Islam sendiri, kedua fungsi ini tuh sejalan dengan nilai-nilai amanah, tanggung jawab, keadilan, dan juga keteraturan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.